Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di Selamat sore. podcast Garuda. Dan bersama saya Rashid sebagai host di podcast episode kali ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Ini, hari ini kita kedatangan teman-teman dari Polinema dan juga dari Politeknik Negeri Madura, di mana di sisi Polinema ada saya sendiri, Muhammad Rasidido, dan teman saya. Silakan perkenalkan Pak Muhammad. Rizanto. Ya, dengan saya sendiri Muhammad Risanto. Dan dari Politeknik Negeri Madura ada Mas Bagaskara. Selamat sore Mas Bagaskara. Ya, selamat sore Mas Rido, Selamat salam sehat sore. selalu. Sehat selalu Mas ya. Dan ada Mbak Husniatur atau Mbak Nia. Selamat sore Mbak Nia. Selamat sore Mas Rido. Sehat-sehat Mbak ya, sehat. Ya, sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Muhammad Nur Adiwana atau sebutannya nih, nickname-nya adalah Mas Anung. Halo Mas Anung, Halo, selamat sore. halo, selamat sore ya. Selamat sore. Masih sehat? Masih kuat puasanya, Mas? Alhamdulillah masih kuat, masih kuat. Alhamdulillah. Nah, selamat datang nih teman-teman semua. Cuacanya mendung ini. Jadi ini podcast kali ini kolaborasi ya dari Politeknik Negeri Malang dan Politeknik Negeri Madura. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita tuh mau ngomongin soal bela negara. Nah, bela negara itu kalau dulu itu identik sama beberapa hal nih gitu kan. Kalau menurut saya dulu tuh zaman SMP bela negara itu kalau kita ikut paskibra gitu, ikut ekskul pramuka. Nah, gimana kalau menurut teman-teman nih? Dimulai dari Mbak Nia dulu nih, gimana Mbak Nia? Bela negara tuh dulu dalam pandangannya Mbak Nia gimana sih Mbak gitu Mbak? Kalau dulu saya apa namanya, kalau mendengar istilah bela negara itu langsung kayak membayangkan perang atau militer seperti itu. Wah, langsung perang sama militer loh. Wah, ini serem. Itu ya langsung angkat senjata gitu Mbak ya. Nah, kalau menurut Mas Bagas nih, gimana Mas bela negara Mas? Kalau di pikirannya Mas Bagas dulu ini Mas. Sebenarnya untuk kesana pertama nggak jauh beda ya mungkin dari tadi yang disampaikan Bunda. Cuma semakin ke sini, semakin banyak materi yang kita dapat, semakin banyak hal yang kita bisa pelajari, ternyata kadang hal kecil itu sudah dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap negara. Mungkin contoh nih, Mas ya, kita Hmm. milih produk dalam negeri dibanding produk-produk yang dari luar itu menurut saya sudah salah satu contoh real dari kita sedang melakukan bela negara. Kurang lebih kayak gitu Oh, sih Mas ya. berarti tagline local pride ya. I love local pride. Yes, yes, yes. Yo, Local pride. Local pride is always the best yo, ya. iya, benar, 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 benar. Nah, kalau Mas Anum nih, gimana nih? Menurut Mas Anum nih, bela negara tuh gimana sih Mas? Kalau menurut Mas Anum, Mas Oke, kesannya Mas? oke siap. Jadi kalau pandangannya Mas Bagas, Mbak Nia tadi bela negara itu yang angkat senjata harus bambu runcing. Nah, kalau saya tuh dari kecil itu memang beda ya. Hmm, Nah, hmm, hmm, menurut saya bela negara itu waktu saya masih kecil ya, bela hmm. timnas Indonesia karena memang cita-citanya dulu pengen jadi main sepak bola. Wah, ini. Kan termasuk bela negara. Nah, Betul, sekarang betul. Heeh, sikap heeh. sikap bela negara saya tunjukkan melalui support kepada tim nasional Indonesia saat sedang bermain. Entah Hmm. itu bukan tentang sepak bola maupun bulu tangkis, futsal. Saya selalu support dan selalu duduk di depan TV jika mendengar timnas Indonesia akan bertanding seperti itu. Jadi memang dari kecil itu memang bela negara tuh menurut saya membela negara dengan cara bermain sepak bola. Oke, Itu ya, jadi Mas. kalau menurut Mas Mas. Anum dari POV olahraga ya kan ya. Nah, kalau menurut Mas Rizanto sendiri nih, ini gimana nih Mas bela negara nih Mas? Nah, kalau menurut saya pribadi dulu bela negara itu bisa berupa identik dengan apa ya, sama kayak halnya seperti lainnya.
ya seperti identik dengan perang ya. Tetapi setelah saya kuliah itu, ah, ternyata bela negara itu bisa berbagai macam. Contohnya seperti kita mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional, mendapatkan juara itu termasuk bela negara. Jadi seperti itu Hmm, kalau menurut saya. oke. Jadi dari segi ini ya, segi berkompetisi ya, Ya, internasional, berkompetisi berkompetisi internasional. dari segi akademik ya ini berarti ya Mas ya. Ya, dari segi akademik, Oh iya, lomba-lomba. disclaimer. Heeh, lomba-lomba gitu ya. Nah, Oh, ya, oke betul. oke. Oh iya, buat teman-teman yang nonton nih ya, nonton podcastnya nih, disclaimer bahwa mostly mayoritas di sini ini kita adalah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan ya. Jadi memang kita ngomonginnya eh, bakalan nyerempet-nyerempet dikit nih sama akademik-akademikan nih. Ya nggak nih? Betul. Nah, iya, iya, iya. Nah, oke, kalau gitu teman-teman semua, kita udah mulai masuk segmen selanjutnya nih. Kita ngomongin soal gimana sih bela negara dalam POV bidang kita masing-masing nih gitu kan. Nah, kan kebetulan nih kalau saya nih di akuntansi gitu kan. Terus kalau Mas Rizanto ini di mesin, Mbak Nia ini di kesehatan, Mbak ya. Terus Ya, betul. betul dan Mas Bagas ini di K3 dan Mas Anum ini di teknik ya Mas ya? Ya, tepatnya di sistem kelistrikan. Ah, sistem kelistrikan. Nah, kita ngomongin soal bela negara, nyerempet-nyerempet juga ke pelayanan publik karena kan kita tuh ASN ya. ASN itu kemarin kan kita udah belajar tentang bahwa tugasnya ASN itu adalah pelayan masyarakat atau bisa dibilang pelayan publik nih kan. Nah, menurut teman-teman semua, implementasi bela negara itu di bidangnya masing-masing itu seperti apa nih? Kalau saya dari segi akuntansi, kita tuh bisa melakukan bela negara dengan membantu UMKM untuk menyusun laporan keuangannya gitu. Nah, ini kita juga bentuk pengabdian masyarakat juga nih kan dari sebagai dosen. Kalau saya kan sebagai dosen nih, sebagai pendidik, salah satu contoh untuk menjalankan Tridharma. Nah, sekalian menjalankan Tridharma, kita membela negara kita juga seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman, saya pengen tahu dari Mas Anum dulu nih, Mas Anum. Gimana nih Mas Anum? Wah, langsung ke saya ya. Boleh dong, ya kan. Jadi kalau dari saya ya, karena dari bidang saya kan dari kelistrikan ya. Jadi kita Mm-mm, akan mencerempet sedikit aja. Saya gak ngomong panjang lebar. Jadi bela negara dalam perihal hal kelistrikan itu contohnya sangat masif di dunia kita. Jadi kita bayar listrik tepat waktu itu termasuk bela negara. Bayar listrik tepat waktu, menarik sekali. Karena apa? Mm-mm. Karena kalau kita memperhitungkan berapa pegawai yang bekerja di pembangkit sana, berapa orang yang harus menghidupi keluarganya. Sedangkan kita di sini hanya tinggal bayar, Mm-mm. itu masih telat-telat. Jadi, ayo kita sebagai warga negara Indonesia, kita simpel saja, bayar listrik tepat waktu. Jangan sampai tanggal 20 gitu. Nah, Jadi tanggal 20 itu terakhir pembayaran listrik. Supaya apa gak terkesan kan lagi booming ini ya mm-mm. BUMN khususnya di perusahaan listrik negara padahal itu salah satu perusahaan monopoli di Indonesia gak ada kan nah, tapi Mm-mm. terkesan bangkrut nah itu kenapa itu yang perlu kita korek dalam kenapa kok bisa perusahaan monopoli itu bisa bangkrut ya mungkin salah satu sebabnya itu ketelatan bayar pada seluruh masyarakat Indonesia khususnya. Gitu Oke. aja sih Mas. Oke, Nggak panjang siap, lebar. Mas. Menarik sekali, menarik sekali. Jadi, jangan lupa teman-teman, kalau dari Mas Anum itu bayar listrik tepat waktu. Oke, terima kasih banyak Mas Anum, terima kasih. Selanjutnya, saya Oke, pengen tahu dari Mbak Nia nih, Mbak Nia gimana nih Mbak Nia, Mbak Nia. Karena Mbak Nia nih dari kesehatan nih. Wah, menarik Ya, banget nih. baik. Hmm, Kalau bela negara POV perawat gitu ya. hmm, Jadi hmm. eh,
memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, khususnya memberikan pelayanan asuhan keperawatan tanpa diskriminasi, tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun golongan, dan mengutamakan kepentingan pasien Mm-mm. daripada kepentingan diri sendiri. Itu apa seringkali ya apa namanya kalau apalagi pas bulan Ramadan seperti ini, pas saat waktu berbuka pasien tuh sering kali ngebel perawat, meminta Mm-mm. bantuan apa padahal kita perawat sedang asyik berbuka gitu kan. Nah itu biasanya kita sebagai perawat tuh ya udah langsung ditinggal itu apa makanan kita. Jadi kita langsung mendahulukan pelayanan terhadap pasien terlebih dahulu. Itu Oke. menurut saya Mm-mm. sebagai bentuk bela negara juga O- dengan apa dalam wujud rela berkorban seperti itu. Oke, jadi siap sedia kapanpun pasien memanggil akan tetap berangkat walaupun sedang berbuka. Gitu, Mbak ya? Iya, betul. Oke. Ya, tadi barusan kan pendapat dari Mbak Nia nih. Aku pengen tahu kalau menurut Mas Rizanto dulu nih, Mas Rizanto dulu nih. Mas Rizanto. Menurut Mas Rizanto, kalau kita ngomongin soal bela negara dari konteksnya kita sebagai eh, ASN dan dosen dan serta Mas Rizanto tadi dari orang mesin nih yang bisa melayani apa masyarakat ini seperti apa nih, Mas? Baik Mas, Pak Rasid, ya kita dari segi masyarakat sendiri ya, untuk bela negara kita bisa menyediakan untuk contohnya untuk bengkel gratis gitu ya, Wah, untuk mereka kepada gratis. masyarakat itu masuk pengabdian masyarakat. Kemudian Mm-mm. untuk yang di dunia internasional kita melakukan sebuah riset Mm-mm. dari bidang otomotif untuk membuat sebuah electronic control unit atau Mm-mm. membuat resbox seperti Oke, itu. Jadi untuk electronic control unit yang asli buatan dari Indonesia sendiri. oke. Seperti itu. Nah, menarik banget. Ini bikin bengkel gratis nih kan. Pasti kalau ada beneran bengkel ini, masyarakat tuh bakalan seneng juga kan. Kualitas terjamin, nggak perlu jauh-jauh cari bengkel tentunya. Jadi Betul. gratis. Oke. Betul, Pak. Nah, nah yang terakhir dari teman kita Mas Bagas nih. Gimana Mas Bagas? Menurut Mas Bagas nih sebagai ini Mas Bagas ini orang ketiga nih teman-teman. Ya, Gimana nih kalau menurut Mas Bagas nih dari bidang K3 ini kayak apa nih Mas? jadi kalau menurut saya itu sebuah kolaborasi yang menarik kalau dibahas Pak ya, antara gimana Mm-mm. sih keselamatan dan kesehatan kerja ini kita kaitkan dengan bela negara. Mungkin orang-orang kan familiarnya bela negara itu urusannya PKN Pak ya, sedangkan K3 Mm-mm. itu lingkupnya di teknik. Padahal kalau kita mau menengok sedikit itu ada beberapa hal yang beririsan. Mungkin Oke. contohnya kalau di bidang K3 itu eh, orang-orang sudah familiar sekali dengan yang namanya safety induction. Safety Oke, induction ini adalah selection. sebuah Mm-mm. kegiatan yang dilakukan sebelum adanya sebuah hajat atau acara yang bertujuan untuk memberikan informasi nih, ada hazard atau bahaya apa aja yang harapannya adalah membuat audiens menanamkan rasa waspada dan apabila ada hal darurat yang tidak diinginkan itu kita sudah bisa menanggulangi. Nah, maksud saya di sini adalah bagaimana nilai tersebut sebagai ASN. Kalau kita bisa menerapkannya, nilai untuk mengedukasi kepada masyarakat mengenai potensi, kalau di K3 kan mengenai potensi bahaya tuh. Nah, kalau di lingkup ASN dalam lingkup pelayanan publik, mungkin kita kaitkan dengan hal lain. Yang penting adalah bagaimana kita ada satu niat untuk mengedukasi dan untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan itu bila terjadi bagaimana. Itu satu hal yang menarik menurut saya kalau diulas lebih dalam korelasinya seperti itu kurang lebih. Oke. Kebetulan saya sama Mas Rianto juga pernah ikut pelatihan K3, Mas. Ya, memang safety induction itu penting banget ya. Nggak cuman
kita-kita doang yang ada di kantor atau yang ada di industri ya memang ya. Bahkan ke masyarakat tuh memang penting banget. Kayak misal mengetahui gimana penanggulangan apa kalau ada kebakaran-kebakaran ringan gitu ya. Itu seperti apa gitu kan. Biar kalaupun ada percikan api kecil nggak jadi besar, bahkan langsung mati atau bahkan jangan sampai ada api. Gitu Mas ya. Iya, iya, benar sekali. Oke, menarik banget. Dan itu merupakan salah satu tugas kita juga kan. Selain sebagai ahli, kita juga sebagai ASN kan. Kita sebagai pelayan Iya. masyarakat juga. Oke, menarik banget hari ini podcastnya teman-teman. Kita tadi ngomongin soal, dimulai dari ngomongin tentang apa itu bela negara. Ada yang nganggep bahwa bela negara itu ikut ekskul, terus tentang angkat senjata gitu kan. Tapi bela negara juga kalau kita menerapkan slogan local pride ya kita pakai produk lokal itu juga jadi salah satu bela negara juga dan juga menarik banget tentang bayar listrik tepat waktu gitu kan nah jadi kalau kita bela negara dengan bayar listrik tepat waktu ini ternyata itu juga bisa jadi salah satu bentuk bela negara kita dan tadi dari teman kita yang di kesehatan bahwa siap sedia kapanpun pasien memanggil nah ini juga jadi bentuk bela negara juga dan terakhir dari teman kita Mas Rizanto dan Mas Bagas gitu kan. Nah, Mas Rizanto itu dengan membuka BK gratis serta riset, wah riset tentang ECU dan Racebook. Dan terakhir itu Mas Bagas ini tentang edukasi safety induction ke masyarakat agar sadar potensi bahaya dan penanggulangan. Seperti itu. Oke, menarik banget pembahasan kali ini. Dan kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam lagi tentang eh, gimana sih bela negara, terus nanti tugas-tugas ASN, lihat di episode selanjutnya ya teman-teman ya. Nah, episode kali ini saya rasa cukup. Terima kasih banyak dari teman-teman. Ini kolaborasi menarik antara Politik Negeri Malang dan Politik Negeri Madura. Ya kan? Terima kasih teman-teman dari Politik Negeri Madura atau Poltera ya, teman-teman ya. Dan selamat selamat berbuka juga. Duh, ini kan udah sore banget nih gitu kan. Kebetulan di sini juga hujan gitu kan. Nah, terima kasih atas kehadirannya. Selamat berbuka dan tetap sehat selalu teman-teman. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Terima Wah, kasih teman-teman. Terima kasih. makasih.